ربي صل على رسول محمد سر العلا. Para abu dan tarekan senang bermujahid. Pertama, yang ini boleh, tidak ada salahnya kalau kemudian selalu memotivasi abu, memperbaharui niat bahwa long-polong dan kalau berajunan jena-jena betul, meluangkan betul dari kesibukan masing-masing, suruh niatan lain kecuali yang setong ngarap itu Gusti Allah. Nomor 2, syafaat Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor 3, kebaikatan benar amal ibadah dan kalau berajunan abdu tarinto anti ibadah bersifat harian benar ibadah ada seorang, maka kemudian kita buat kegiatan yang sifatnya bisa jadi bertambah ibadah abdu mingguan, berharap kemudian bola tambahan ibadah tarinto. Saya kesokan di sarang Gusti Allah, ini sukuni yang kita lakukan. Ya kesokan di sarang Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paskiran bisa jadi sebab salamuna abad menghadap Allah kulakuan dalam kubur. Dari toh tujuan utama. Tujuan berikutnya nyaman majelis kebagusan. Saya pun keterangan dari kitab dari guru. Boleh kemudian kita lebak niat berhajat masing-masing, karena begitu dahsyatnya majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu bisa igunakan kangkui sarana pernyokan abad dari Gusti Allah dalam hal pangatero hajat, impian, angan-angan dan lain sebagainya. Bahkan mudah-mudahan Sayyid Muhammad bin Arawi al-Maliki sedaja masalah, sedaja kesusahan, sedaja keruwetan, sedaja banget roh, nika bisa buka lebar penglabung Gusti Rasulullah yang bagi antus taftah di Rasulullah menandi para ruwet, menandi hajat sebab melarat, maka mentepan mau sholawat atau hadir di majelis sholawat manapun sampai takinya dalam abdeh, maka insya Allah barokana sholawat, barokana nama Nabi Muhammad disebut, maka tak halu bikin uqad, akan terlepas setelah ikatan-ikatan, watan fariju bikin kurok, akan terurai setelah kesusahan-kesusahan, wadu'ullah bikin hawaij, akan dikabulkan hajat-hajat, wa husnul khawatim dan seterusnya. Bahwa long-bolong abad tidak ada niatan lain kecuali yang karena Allah dan karena benar-benar amal ibadah masing-masing. Kok kan bisa maca sholawat ini reng tahun apa? Kok kan bisa tahu itu berjamaah ini reng tahun apa? Yang membitibian potensi diterimanya tergantung ikhlasa masing-masing. Tapi mohon maaf jamaah jawaban ruh alam potensi etereman secara berjamaah lebih besar kesokan di jalan Gusti Allah karena berjamaah. Dan majtama qaumun tidak kumpul satu kaum illa wa fihim wali, kecuali di antara salah satu mereka berisi kesokan itu boleh jalan Gusti Allah. Kemudian berkaitan dengan long-long berisi keterangan dan Gusti Rasulullah zaman apa ini kan dibanggakan salam Gusti Allah di antara para malaikat-malaikatnya. Ketika kita along-polong berzikir alang-salang bersama-sama, man dzakarani fi nafsi, siapa orang seadzikir engkau engkau bagus dengan zikir apapun selama Gusti Allah, termasuk zikir sholawat, dzakartuhu fi nafsi, maka engkau juga akan menyebut orang itu fi nafsi dengan badan engkau bitibian dengan Gusti Allah. Di mana orang adikir wirid bitibian, Allah juga menyebut nama orang itu, tapi bitibian juga. Wa man dzakarani fi mala'in, tapi membuat orang adikir engkau fi mala'in dalam satu kelompok besar, kelompok alam sarang, maka dzakartuhu fi mala'in akbar min mala'in, maka aku akan sebut dia, sebutnya mana fi mala'in dalam perkumpulan
selebih raja dari perkumpulannya malaikat. Berarti kita boleh berharap keterangan hadis keempat kalau diterapkan, berarti kalau kita berzikir ngaji nama kita ampun disebut juga oleh Allah di hadapan para malaikat Allah. Ini yang kemudian jadi harapan benang-benang amal ibadah dan kalau para juna para rabu dan teretan sedang boleh menjakin karena badan ibu saya lompolong, semoga awal lompolong gak entah bisa detik kemudian semangat benajar mereka semangat di pertemuan berikutnya pon sebung niat apa bu kecuali nambah ibadah nambah samu karena perjalanan kita nih kan perjalanan yang pasti akan berakhir. Tahun ini umur apa harus menghadap Allah, maka tidak ada lain kecuali benambah samu nambah sambil hiki sebelumnya. Makanya majelis ini sebenarnya nilai plusnya adalah berenang kajian. Ini yang kemudian kita jadikan sebagai bahan tambahan ilmu, nasihat, renungan bagi kita bersama. Malah tak cakap bacaan ini penting. Yang jauh lebih penting dan lebih sempurna menabi apa ngerti akan apa yang dibaca. Setidaknya secara umum. Nah, kemudian dari ngerti lahir bentombu semangat dan kui mencoba berubah lebih baik, lebih semangat ibadah dan lain sebagainya. Ini jadi antara tujuan berdana kajian sekunik dalam pertemuan kita yang biasa dilakukan saben-saben malam Kamis hari itu. Para Rabu dan Tretan kaitannya dengan Kibuluh, bila akan baca satu teks hadis dari Gusti Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Kita ingat-ingat dari tahna badaguna innallaha khabba'a talatan fi talatin. Innallaha sawangkuna Gusti Allah khabba'a menyembunyikan ngirab talatan telo perkara fi salasin dalam telo perkara. Allah ta'ala tajaiban Imam Ali Zainal Abidin komboy Gusti Rasulullah ngirab telo hal dalam telo hal. Pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Khabba'a Allah menyembunyikan, Allah ngirab ridahu keridona, kasokanna fi ta'atihi dalam ketaatan hamba dari pangeran. Ini pertama Allah bantu ngirab ridana Gusti Allah dalam kebagusan ibadah saya lakoni seorang hamba dari Gusti Allah. Maka fala tahkiru, jangan pernah meremehkan, jangan pernah menghinakan, jangan pernah memandang kecil min ta'atihi dari amal ta'at saya lakoni apa syai'an sedikit pun dari Gusti Allah. Jangan pernah meremehkan apa yang dilakukan dari kebagusan meskipun ya kini. Jadi pola nasihat Al-Quran kalau juz lalu kemudian yang kekenikah pun saya kesokan di sarang Gusti Allah pun tidak ada jaminan. Menghatam Quran tak ikhlas 100% maka terima sesuai ikhlas. Tapi tabangki dengan orang lain cukup bermuka manis senyum kalau ikhlas dan tulus sesungguhnya kali itu kemudian bisa bernilai oleh Tuhan Gusti Allah. Karena apa tahun ini lebarnya bengkel lorong ternyata ngabes pada pakoh di tengah jalan. Apa mikir ada yang menelebeti orang mereka ban kemudian malam hari kasihan nisar lalu dia apa ewan dut yang lain sebab berpikir pada Allah ridho jangan-jangan amal sesekuni remeh tak berani kan lalu kemudian tidak suka berhituan Gusti Allah dan apa dan ini apa yang tahu nih maka jangan pernah meremehkan jebon kebaikan apapun itu meskipun ini ya termasuk lompo-lompo dan wala-wala tadi makin doja pun ngaji dalam umpama cara bacaan dalam begini yang tak pun apa tapi yang penting jangan kita remehkan jangan-jangan berpola-pola
sesukunni dari yang kemudian kesokan di dalam Gusti Allah dan bahkan akan menemani kita di alam kubur. Nah kitab saya baca ni kemungkinan Al-Fawaidul Muhtaram. Kita ni kan model bagi kitab, model ceramah umum. Ceramah umum dapat mendoakan gaman. Dan ini kan beda keterangan dan Fawaidul Muhtaram ini kan belum pernah mencari berin. Beda setong orang soleh ternyata. Ini kan mimpi orang soleh mimpi. King saya mimpi orang soleh, orang seberseatena, sesemak, Allah, seibadah nama apa. Mimpi orang soleh mendekati kebenaran sedikit di bawah wahyu. Dan jika orang soleh kan tahu mimpi kebangkit dengan teman-temannya sesama orang soleh. Dalam mimpi kemudian bertanya, ma fa'alallahu bi, apa saya terima berkenang alam kubur saya bareng di Gusti Allah dalam tentang ahwalul barzah, keadaan sebenarnya alam barzah. Ada cerita dalam mimpinya kasar bahwa engkau mulai kubur, kemudian ja'ani al-malakani, datang dua malaikat yang Munkar dan Nakir, begitu menakutkan, luar biasa menakutkan. Kemudian tiba-tiba tidak akan diintegrasi oleh malaikat gadisa, akan dipertanyakan tentang ibadah dengan kondisi tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang menerangi. Lalu kemudian katanya cahaya ini berubah menjadi satu makhluk yang indah. Lalu kemudian orang soleh tersebut bertanya, man anta, siapa berada? Nah jawabannya, gue masih ingat jawabannya, ana khalqun min nurillahi, saya adalah satu ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, dari pemausan salawat salam saya mau sebutkan selama dunia. Dan berarti kesimpulannya, salawat yang kita rutinkan, zikir yang kita biasakan, nikah kemudian bi Allah bolong dijadikan satu cahaya sebisa menerangi dan kalau berada dengan sejajar dengan alam kubur. Ini yang kita harapkan kemudian dari pertemuan dan berada malam makin ataupun di tempat-tempat lain. Jika kembali ke engkau, jadi jangan pernah meremehkan satu kebaikan, satu amal ibadah apapun. Intinya tetap husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Apapun yang terjadi berbaik sangka. Engkau maca sholawat lautin, kamadilis lautin, ngatamaki Quran topu, matang tua kita terima di Gusti Allah umpama. Jangan pernah berputus asa, fakun husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Mentai terima makin pola melaku. Mentai bareng apa yang menjadi keinginan kita, pola Nabi Allah bareng dalam bentuk yang berbeda, dalam hal yang tak pada tapi yang terbaik menurut Allah. Intinya fakun husnudzon billah. Nanti Allah tergantung kepada husnudzon apa dengan Gusti Allah. Mun apa berbaik sangka ke Gusti Allah, maka Allah tergantung prasangka dan Allah. Maka sering itu dua kisah media dikasih, ana intadhanni abdi bi, engkau ya dan Allah tergantung kepada prasangka hamba. Mun orang diyakin, maka keyakinannya membuahkan hasil. Kalau tidak yakin, maka silakan ketidakyakinan itu tidak akan awal-awal lama. Dan di antara syarat mengenal lagi, menarik diri, akhir pikir, di antara syaratnya telepon adalah yakin. Pada setong kiai Probolinggo, gue kita sebulannya mana? Pada setong kiai, kamu ya nikah mainan, untuk mainan luar negeri, menyebut Indonesia, Singapura, sekolah, bahkan mengandung musim kurban masa lebih dari sekat lebih dari Singapura berbentuk uang yang kita beli mengapa nikah berdekat jagula akrab dengan dia itu nikah tanya apaan saya bentah aja dari mulai Singapura ya dong sebarang setelah bisnisnya lancar begini bebannya tua ya apa kita ada kalau guna tua kalau semoga aja terbegini beda pandang. Tahu saja macam mana bagi orang canggih ini. Orang lontarkan kok modal yakin. Ternyata orang kuat. Dan ini
mungkin masuk dalam keterangan ini ke ana intadanni abdi, engkau tergantung kepada dari Gusti Allah prasangka hambaku. Ini baru satu contoh kecil. Ini contoh yang ada di kitab ini kan. Lebar yakin ini contohnya bahwa keyakinan kita prasangka dan berajuna ini kan ngefek dan berpengaruh kepada jalan apa paling sebarang Gusti Allah. Ini coba karena fi ba'dil amakin suratu qabrin berada di setong daerah model kuburan, keng benih kuburan, keng bentuknya kuburan, tapi wakanu ahlu hadal makam yazurunahu, penduduk tempat itu jadi mengatakan dan ada kuburan, lalu kemudian penduduk Tarkandang mereka yazurunahu melolo aziarah ke kuburan mereka, wa yatawassaluna bihi dan melolo atawassul, aduh ya Allah barokah sebenarnya dan kubur nikah Gusti bareng abdi nataka hajat abdi dan lain sebagainya sebagaimana apa ziarah ke wali songo ke kuburan bujuk dan lain-lain. Lalu apa yang terjadi? Wa yakdillahu hawaijahum bi Allah bareng apa yang menjadi hajat mereka biwasitati i'tiqadihim dengan perantara yakinan mereka kepada orang sebenarnya dalam kuburan tersebut. Karena yakin Pak, karena jenengan saya udah tinggung kata njung kawali ini dengan penuh yakin jangan yang bi Allah apa yang menjadi hajat dengan bertawassul kepada orang-orang soleh sebenarnya kuburnya. Cuma apa yang terjadi? Wa ba'du ja'a ilaihim ahadun min ahli nur. Setelah beberapa waktu kubur nanti keramat ziarah terus orang yang punya hasil ja'a ilaihim ahadun min ahli nur, pasti tiba-tiba datang orang soleh min ahli nur se'atinah penuh dengan cahaya keimanan kepada Allah pada wa qala lahum orang soleh nikah lalu ajabu ke penduduk itu inna hadzal ladzi tazurunahu jifatu himar ongguna seziarah bi penduduk sekentara bi penduduk dia ada ya bani kuburna orang soleh benih kuburna kiai, benih kuburna bujuk, benih kuburna habib, tapi jifatu himar saya bendung dinariah bangkainya keledai, bangkainya keledai. Innal ladzi tazurunahu jifatu himar sebeda seziarah ibn kabiriyah benih bujuk, tapi itu adalah pedangah keledai, jasanya sampai nonton. Hari lambat sampai jangan orang si ahli kasar dan ini. Hari lambat sampai benih kuburna orang soleh. King karena cerita mungkin akhirnya diputuskan. Fana basu utabar saja lalu kemudian dibongkar kuburan tersebut. Fawajaduhu kadalik ternyata ongkuan benih tengkorak manusia benih bujuk ada kain kafana hanya tulang belulang keledai keben. Walakin catatannya walakin akan tetapi biwasitati dengan perantara husni dhannihim baik sangkanya mereka kepada yang ada di kuburan dan kepada Allah nalu ma ya'mulunahu mereka mendapatkan apa yang menjadi hajat. Apalagi seziarah pas habib sayyid kiai ulama ongkuan. Kenapa tidak jauh lebih dahsyat daripada kunantar ziarah ke pedang ashabeh, pedang ambik. Berarti kesimpulannya husnudzan baik sangka kepada Allah dan kepada perantaranya itu adalah modal utama. Ini kepada Rabu dan Tretan, maka dalam kegiatan ini pun selalulah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka. Oh Chandria manti buruk dalia, mangkok kita oleh apa? Jangan, tetap kita husnudzan bahwa pasti awal buah dari kebagusan keng sesuai kalaban kasrokan Gusti Allah diberi. Bisa tidak apa ada. Nih saya mau sekali nikah. Gula oleh keterangan beri malahnya sholawat motoriyah yang kita baca. Nika boleh setong habaib semada bu ini dahsyat untuk mengabukan hajat kong langkong bab hajat kota jangan habib gini ya jangan habib wahada mujarrab dan sudah diuji coba ya. Ada yang mau surutin ternyata
berdampak kepada hajat semau sekali. Dan ini yang kita jadikan rutinan sudah dalam 3 tahun dan malam Kamis atau munajat kepada Allah dengan perantara sholawat motoriyah. Polame sebenarnya bareng. Kita langsung dengan karena kaitannya